آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين القائل فيما أوتي من جوامع الكلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim 'alaina bil khair. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa akrimna minka bi nuril fahmi. Wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian rutin Ahad malam yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah karena telah terlimpah kepada kita begitu banyak nikmatnya yang kita tidak bisa menghitung satu persatu, dan mensyukuri nikmat itu adalah perintah yang akan diberi janji oleh Allah untuk ditambah lagi nikmatnya, dan mengkufuri nikmat itu adalah larangan, sehingga Allah mempersiapkan ancaman siksa yang pedih bagi mereka yang mengkufuri nikmat. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan kufur nikmat dan senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mensyukuri nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, doa yang indah, marilah kita panjatkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dengan harapan kita senantiasa mendapat syafaat beliau, kita diakui sebagai umat beliau, kita mensyukuri atas jasa-jasa beliau, dan kita mengikuti perintah Allah untuk bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan itu pertanda kita termasuk orang yang beruntung di dunia, di alam kubur, terutama beruntung di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dan selanjutnya untuk menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah nyata-nyata meninggalkan jejak-jejak perjuangan dakwah Islam, tarbiyah Islamiyah dalam mensyiarkan agama Islam, meninggikan kalimat Allah di bumi Nusantara ini. Terkhusus kepada beliau Murabbi Ruhina Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, yang nyata-nyata pada saat ini kita berada di situs infrastruktur perjuangan beliau dalam berdakwah di tanah Nusantara,
yakni Masjid Agung Sunan Ampel. Dari sinilah beliau berdakwah hingga Islam menyebar ke seluruh Jawa khususnya dan seluruh Nusantara selama 50 tahun tanpa peperangan yang menghilangkan banyak nyawa, merubah keyakinan orang-orang Jawa yang dulunya menganut kepercayaan Hindu, Buddha, berganti menganut agama Islam, kepercayaan kepada Allah yang Esa. Dan sehingga saat ini keadaan itu masih kita rasakan, yakni kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, mayoritas meyakini bahwa Allah itu Esa, tiada Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan keadaan ini semakin meningkat kualitasnya sejalan dengan berjalannya waktu ila yaumil qiyamah hingga anak cucu kita, dan kita bisa menuladani perjuangan beliau sehingga kita termasuk orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan kondisi kita masing-masing. Marilah kita berterima kasih kepada beliau dengan mengirimkan hadiah Fatihah. Semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lipat ganda yang tiada terkira. Derajat beliau senantiasa ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang nyantri berguru kepada para beliau dan dikumpulkan besok minhu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ta'abbudan wa taqarruban ila Allah ta'ala wa wassalam ala hadratin nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin al-karimin wa ila jami'i ahibbaihi wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ahli kulli wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير جميع ملائكة المقربين والطاهرين وحملة العرش وجميع ملائكة الأرض والسماوات خصوصا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرائيل وسيدنا إسرافيل. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح أولياء الله خصوصا لسادات الأولياء بالخصوص لمربي روحنا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى جميع أرواح أولياء الأقطاب وإلى جميع أرواح أولياء الله خصوصا من أولياء نusantara وبالخصوص لأولياء التسعة الجوية
اللهم خص خصوصا مع مزيد برك وإحسانك بروح ربي ربنا آتنا رحمة وسعة ورسوله وقوله ومن انتسب إليه ومن تبع مسالكه وطريقته من طريقة الدعوة الإسلامية والتربية الإسلامية لأعلى كلمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين من العلماء العاملين الصالحين خصوصا أئمة الأربعة خصوصا لروح إمامنا الشافعي وأصحابه من أهل البغداد وأهل المصر وجميع من تبع مذهبه من مذهب أهل السنة والجماعة الشافعية ومن سلك مسالكه وطريقته من طريقة التعليم والتعلم والدعوة الإسلامية وإلى جميع أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ومن انتسب إليهم ومن سلك مسالكهم وطريقتهم وإلى جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وجميع أرواح أهل العلم وأهل الخير من أهل معاهد الإسلامية والمدارس الإسلامية خصوصا في هذه الدائرة الخير. لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كما إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن له حقوق علينا من ذرياتنا أعلاهم وأسفلهم وجميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا أرواح أهل مقبرة هذه المقبرة أنبل وغيرهم وغفر الله ذنوبهم ونور ضريحهم ورفع درجاتهم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهدية خاصة لمؤلف هذا الكتاب التذهيب الشيخ أبي سجاء والدكتور مصطفى Dirullah وإلى جميع أرواح المؤلفين ومصنفين من العلوم الدينية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semoga tadi menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kepada kajian kita di kitab Jihad di fasal selanjutnya, yakni Al-Fai'u Malul Fai'i, harta fai' di halaman 229. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yuksamu malul fai'i ala khamsi firaqin. Harta fai' itu dibagi menjadi 5, sama seperti pembagian harta ghanimah ya. Fai' dan ghanimah ini ada persamaan dan ada perbedaannya.
Persamaannya harta fek dan ghanimah itu sama-sama diperoleh dari orang non-muslim, sama-sama diperoleh dari orang non-muslim, dan sama-sama dibagi 5, dan yang satu bagian itu untuk Rasulullah Muhammad SAW di masa hidup beliau, Perbedaannya, kalau ghanimah itu diperoleh melalui proses perang, proses mengalahkan musuh orang kafir, hartanya dirampas, maka itu dijadikan ghanimah. Kalau fek berbeda. Fek ini orang kafir menyerahkan hartanya kepada orang Islam dalam keadaan tidak perang, dalam keadaan damai, dalam keadaan tidak dipaksa, tapi diserahkan, ya. Meskipun itu berdasarkan perjanjian. Pembahasan fek ini mungkin kalau di Indonesia apa itu ya, tidak ada pembahasan fek ini untuk apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya bagaimana harta fek ini tidak ada. Kenapa? Karena negara kita bukan negara Islam, bukan Darul Islam. Otomatis yang memegang kendali pemerintahan itu tidak atas nama agama Islam, meskipun mayoritas beragama Islam untuk saat ini. Jadi kalau di Indonesia ini sulit untuk menerapkan harta fek itu yang mana? Apakah pajak itu fek? Bukan. Kenapa? Karena yang bayar pajak bukan hanya orang kafir, tapi semua orang yang menjadi anggota warga negara Indonesia, ya, semuanya. Bahkan orang asing pun kalau tasarrufnya itu di Indonesia, proses bisnis atau proses pengambilan keuntungan di Indonesia itu juga harus bayar pajak. Jangankan mendapat keuntungan, untuk mengeluarkan uang belanja, kita belanja tiap hari itu secara otomatis kita bayar pajak. Kita beli di toko-toko retail, masing-masing benda yang kita beli itu ada pajaknya, harga pajaknya. Dan sekarang cukup tinggi pajaknya, berapa persen? 11%. 11%. Sangat jauh dari persentase zakat yang hanya 2,5%, dan itu hanya dalam 1 tahun. Ya, karena kita memilih atau negara kita bersistem seperti itu, ya bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Kita tidak, saya pribadi tidak condong kepada umpama saja negara ini dikasih apa namanya, predikat sebagai darul kufar. Saya tidak setuju, karena memang pada prakteknya negara Indonesia ini melindungi semua warga negaranya, termasuk orang Islam, dan orang Islam jumlahnya mayoritas, paling banyak di Indonesia ini orang Islam. Sehingga ketika pemerintah membangun apapun, yang paling diuntungkan adalah umat Islam, karena jumlahnya yang paling banyak.
meskipun pajaknya itu berasal dari berbagai macam agama. Ya, itu gambaran faid tidak bisa diterapkan di Indonesia itu aja. Mungkin barangkali bisa dipraktekkan di lingkup terbatas faid ini. Mungkin saja. Kayak umpama di Aceh, saya juga kurang yakin kalau di Aceh itu ada faid, karena untuk sistem pajak semua warga Aceh dikenai pajak, bukan hanya orang non-muslim. Umpama saja di lingkup RT atau di lingkup mana gitu ya. Tapi itu pasti akan berbenturan dengan hukum positif ya, hukum yang berlaku di secara sah di negara ini. Ya sulitlah pokoknya ya baik ini. Tapi kalau di zaman Nabi, orang-orang yang menyerahkan harta untuk umat Islam, nah ini orang-orang yang berada di sekitar Nabi, yang mana mereka ditawani gitu ya. Apa itu ditawani itu apa bahasa Indonesia? Ditawarkan kamu masuk Islam atau perjanjian damai. Perjanjian damai. Kamu boleh tidak Islam tapi harus tunduk kepada aturan Islam. Seperti di Madinah itu bukan 100% Muslim pada saat Nabi ya, tidak 100% Muslim. Di situ ada orang Yahudi dan juga Nasrani, dan jumlah mereka cukup banyak. Terus harta faid ini akhirnya berkembang tidak hanya di Madinah, tapi di daerah-daerah lain yang ditundukkan oleh orang-orang Islam dengan peperangan. Jadi setelah peperangan, akhirnya berkuasalah di sana perwakilan imam Islam seperti gubernur atau apa ya. Di situ ada kebijakan untuk menarik entah itu jizyah atau pajak atau yang lainnya, menarik pembayaran apapun itu namanya, yang mana pembayaran itu dimasukkan atau diberikan kepada umat Islam, yang disentralkan kepada imamnya. Jadi imamnya yang menjadi kolektornya, yang mengumpulkan. Terus oleh imam ini dibagi 5 ya. Nah, terus kalau faid ini bagiannya untuk apa? Kalau ghanimah kan untuk orang yang berperang ya kan? Nah kalau faid di sini kebanyakan adalah untuk maslahatul muslimin, termasuk dalam bidang pertahanan ya, dalam bidang pertahanan. Contohnya apa dalam bidang pertahanan? Di masa damai orang Islam juga mempunyai kayak semacam benteng pertahanan, yang di sana menugaskan orang untuk mengawasi pihak lain yang memusuhi Islam ya. Orang-orang ini gajinya diambilkan dari harta faid ini, meskipun mereka tidak ikut perang ya, tapi mereka melakukan tugas untuk keamanan umat Islam di samping yang lain-lain ya, kayak untuk Nabi dan keluarga Nabi. Terus oleh Nabi diberikan lagi kepada fuqara, masakin, anak-anak yatim, ibnu sabil ya. Nah, jadi pembagiannya oleh para imam disamakan dengan ghanimah ya, disamakan, mana yang ada kesamaannya disamakan. Kenapa kok disamakan? Karena dalam Al-Qur'annya itu tidak ada pembagian 5 seperti ghanimah, tidak ada ya.
Kalau ghanimah kan jelas ada khumus, kata-kata khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Seperlimanya untuk Allah wali Rasul. Berarti kan dibagi 5, ya kan? Tapi kalau Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 itu dawuhnya ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Tidak ada khumus, kata-kata khumus tidak ada. Sehingga dari sini meskipun tidak ada khumus disamakan oleh para ulama seperti harta ghanimah. Dan itu oleh Nabi ada menunjukkan khumus itu ada. Kata Nabi, ma li mimma afa Allahu illa khumus. Gitu ya. Apa yang menjadi hakku dari fai'nya Allah itu hanyalah 1/5. Berarti kan dibagi 5, ya kan? Dibagi 5. Tapi objeknya beda-beda ini. Tidak ada orang yang perang, tidak ada yang naik kuda, tidak ada yang berjalan kaki, tidak ada memang tidak ada kondisi perang, tidak ada. Nah, terus bagaimana hal itu dibahas oleh para ulama selanjutnya itu yusrafu khumusuhu alaman yusrafu alaihim khumusul ghanimah. 1/5-nya diberikan kepada pihak yang mendapat 1/5 dalam ghanimah. Siapa itu? Rasulullah. Rasulullah yang mana oleh Rasul nanti diberikan juga kepada kurban atau kerabat beliau, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang mana kerabat Rasul ini tidak boleh mendapatkan sedekah ataupun zakat. Ya. Kenapa? Karena sedekah ataupun zakat ini derajatnya atau kondisi hartanya itu di derajat yang rendah. Kenapa? Karena tujuan dari sedekah ataupun zakat ini adalah untuk membersihkan harta, untuk membersihkan harta. Karena ini harta yang tidak baik, maksudnya bukan haram, bukan ya, tapi dalam statusnya di dalam syariat itu kan kotoran, ya, kotoran yang dikeluarkan. Sehingga kalau ingin memberikan sesuatu kepada Nabi ataupun keluarga Nabi, itu tidak boleh dengan nama sedekah, tapi harus di situ harus tidak ada celah untuk menghinakan keluarga Nabi sedikit pun. Sehingga yang pantas adalah hadiah, gitu ya. Itu Nabi pernah mendapat sedekah dari sahabatnya, terus Nabi bilang jangan sedekah kalau memberikan kepada saya, jadikan ini sebagai hadiah bagi saya dan akan saya terima. Nah, itu perbedaan sedekah. Sehingga umpama pun kita ingin memberikan kepada orang yang mulia, jangan diatasnamakan sedekah, tapi atasnamakan hadiah. Umpama kita memberi kepada kiai, kepada guru, kepada syekh, kepada imam, kepada pokoknya orang-orang yang mulia, ya, itu jangan mengatasnamakan ini sedekah saya, kiai, jangan seperti itu. Tapi apa?
ini hadiah dari saya, gitu ya. Untuk adabnya seperti itu. Meskipun umpama sedekah ya nggak apa-apa juga, cuman untuk adabnya, ya, sopan santunnya, tata keramanya, menunjukkan bahwa kita tahu tata krama. Kalau kepada fuqara, masakin, itu namanya sedekah, ya. Terus bagian yang 4/5 untuk siapa? Ini kan yang 1/5 kan untuk Nabi ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, untuk siapa? Dimasukkan ke Baitul Mal. Dan yang lain seperti keluarga Nabi, terus fakir, miskin, yatim itu tetap diberikan. Untuk sisanya itu dimasukkan ke rumah penyimpanan uang, ya, Baitul Mal, tapi bukan bank, ya. Bukan bank dengan sistem bank, bukan, tapi hanya untuk menyimpan uang umat saja. Nanti kalau ada keperluan apapun bagi umat bisa diambilkan dari tempat itu. Umpama saja apa kira-kira kebutuhan umat, jalannya becek, bisa diambil dari situ. Kalau hujan becek, akhirnya diberikan paving atau di aspal dan lain-lain. Jadi tidak melulu yang hubungannya dengan masjid, madrasah, pondok pesantren, tidak, ya. Kebutuhan umat itu tidak hanya itu, ya semua kebutuhan hidup itu. Umpama saja ketika sulit atau harga-harga sedang tinggi, bisa untuk mensubsidi. Ini harga subsidi beras yang harganya 15.000 jadi 5.000, itu boleh diambilkan dari Baitul Mal tadi. Dan itu kalau itu agak mirip dengan apa yang ada di negara kita ataupun di negara-negara lain di dunia, di mana setiap negara itu punya simpanan uang. Kalau nggak punya, utang. Kalau nggak punya, utang. Biasanya negara seperti itu. Kenapa utang? Karena programnya tidak bisa menunggu, gitu ya. Kadang-kadang programnya itu dituntut oleh masyarakat, mana ini berasnya kok nggak gitu ya. Akhirnya karena uangnya belum cukup, ngambil utang dari luar. Seperti itulah manajemen negara, membingungkan. Jadi kalau kita nggak nutut lah untuk mikir. Untungnya di negara kita banyak orang yang mampu mikir itu, ya. Sehingga negara kita tidak bangkrut. Negara-negara lain banyak yang bangkrut karena tidak bisa mengolah keuangannya, ya. Argentina, mana itu, mana dekat Turki itu mana, Yunani, Venezuela, banyak negara-negara yang bangkrut karena mereka tidak pandai mengelola keuangannya atau kecolongan lah, mengelola keuangannya kecolongan. Alhamdulillah, mudah-mudahan negara kita tidak pernah bangkrut meskipun utangnya berapa ribu triliun itu ya. Kata yang paham itu tidak sampai 20% dari PDB. Oh ya sudah, nggak sampai 20% katanya. Kan berarti kecil jumlahnya, nggak sampai 20%. Berarti PDB-nya Indonesia itu besar sekali, besar sekali. Beda dengan negara yang lain sampai 60% dari PDB-nya mereka udah cengut-cengut mikirnya. Kalau di negara kita alhamdulillah masih bahagia semua warga negaranya. Sebentar lagi ada pesta apa? Pilkada. Ini bakal banyak yang bagi-bagi amplop ini. Banyak yang bagi-bagi amplop, pemerataan uang. Pokoknya nggak korupsi, nggak apa-apa, uang pribadi nggak masalah. Dan pokoknya nggak dipaksa milik. Kan nggak bisa toh maksa milik.
ngasih uang terus maksa milih bisa nggak? Nggak bisa. Pilihan tetap ada di tangan kita. Ya, orang yang ngasih tidak hanya satu, semuanya ngasih. Semuanya ngasih. Terus wayu'to arba'atu ahmasihi lil muqatilah. Untuk 4 bagian dari 5 tadi itu diberikan kepada orang-orang yang perang. Wa fi masalihil muslimin, dan juga untuk kemaslahatan orang Islam. Siapa muqatilah ini? Orang yang siaga perang. Nah, ini kalau zaman modern bisa disamakan dengan tentara. Ya, kalau di Indonesia TNI. Nah, ini TNI ini digaji dari harta fek tadi itu, diberi uang dari harta fek. Terus untuk kemaslahatan orang Muslim secara umum, untuk bikin jalan raya, jalan tol, untuk istana negara. Istana negara ini baru kali ini kita punya istana negara bangunan sendiri. Dari dulu yang kita pakai sebagai istana warisan Belanda. Baru kali ini punya istana bangunan sendiri. Di Jawa Timur aja belum punya. Kebenuran itu masih warisan Belanda ya. Wali kota juga warisan Belanda. Ya sebenarnya ya harusnya ya bangun sendiri mestinya. Uangnya ada. Katanya uangnya ada. Ya, kenapa nggak bangun? Itulah gambaran sekilas tentang harta fek, di mana harta fek itu diperoleh dari orang non-muslim dalam keadaan tidak perang, ya, dan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.